Hey sobat semua, selamat bergabung kembali dengan Sobat Militer Channel, channel yang mengupas berita dan teknologi militer terkini. Sejak beberapa tahun silam, pasar fregat Indonesia mengalami dinamika ketika galangan kapal Eropa selain Damen menawarkan fregat desain mereka. Kini OMT asal Denmark dan Fincantieri dari Italia menawarkan fregat dengan tonase dan panjang yang lebih daripada kapal serupa buatan Damen. Kedua pesaing galangan kapal Belanda tersebut menawarkan fregat dengan panjang kurang lebih 140 meter dengan tonase sekitar 6.000 ton, bandingkan dengan fregat Sigma 10514 yang hanya memiliki panjang 105 dengan tonase berkisar pada angka 2.000 ton. Size does matter. Isu tersebut sejak hampir 10 tahun lalu telah menjadi perhatian kalangan perencana di lingkungan TNI Angkatan Laut yang mendorong lahirnya kebutuhan akan destroyer. Secara teknis, definisi destroyer berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Bagi sebagian besar negara Eropa seperti Prancis, Italia, dan Jerman, kapal perang bertonase 4.000 ton hingga 8.000 ton digolongkan sebagai fregat, sehingga mereka tidak mempunyai kapal perang yang diklasifikasikan sebagai destroyer. Sementara kapal bertonase di bawah 2.000 ton biasanya diklasifikasikan sebagai fregat ringan atau bahkan korvet. Di Indonesia sendiri, dari segi dimensi, kapal perang dengan panjang 95 meter hingga 140 meter digolongkan sebagai destroyer. Namun di sisi lain, kapal perang dengan panjang 75 meter hingga 150 meter diklasifikasikan sebagai fregat. Pembeda utama antara fregat dan destroyer adalah dari sisi kemampuan persenjataan yang lebih mematikan bagi destroyer dibandingkan fregat. Fungsi fregat adalah untuk peperangan anti kapal selam, sedangkan destroyer memiliki fungsi asasi untuk beberapa jenis peperangan sekaligus, seperti peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, dan peperangan anti udara. Mengapa sejak beberapa tahun lalu timbul pemikiran untuk pengadaan destroyer di Indonesia? Karena selama ini dengan mengandalkan fregat yang panjangnya hanya berkisar sekitar 100 meter, tidak tersedia ruang yang cukup untuk mempersenjatai secara memadai. Sebagai contoh, walaupun fregat Sigma 10514 dilengkapi dengan meriam 76 mm dan rudal anti permukaan, ruang yang tersedia untuk memasang senjata lain menjadi terbatas. Kapal perang yang dirakit di PT PAL Indonesia itu hanya dilengkapi dengan rudal anti udara jarak pendek untuk bela diri. Semakin besar dimensi suatu kapal perang, maka semakin leluasa untuk menempatkan senjata dengan firepower yang lebih mematikan, di samping kemampuan untuk ocean going seperti di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Kebutuhan operasional di sekitar Laut Cina Selatan tidak dapat dihindarkan karena Indonesia tidak dapat mengisolasi diri dari perkembangan lingkungan strategis. Kekuatan laut yang dihadapi di perairan itu adalah kapal perang dengan dimensi yang rata-rata di atas 140 meter. Sekali lagi, size does matter atau ukuran menjadi penting. Peluang demikian dilihat oleh para pesaing Damen, baik dari Eropa maupun Jepang. Sehingga lumrah bila fregat kelas Iver Wilfeld asal Denmark, fregat kelas Frame asal Fincantieri, dan fregat kelas Arrowhead 140 ditawarkan pada Indonesia. Fregat yang disebut terakhir di Inggris, platformnya dikenal sebagai tipe 31 dan dirancang oleh Babcock dan BMT. Jepang tidak mau ketinggalan juga dengan menawarkan fregat kelas 30 FFM kepada Indonesia. Mbak Gayung bersambut, pemerintah Indonesia pun telah menyiapkan alokasi pinjaman luar negeri yang memadai untuk mendapatkan membeli fregat dengan dimensi sekitar 140 meter. Proposal penawaran itu seakan menggugat kekakuan berpikir tentang dimensi dan kemampuan fregat di Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa dalam pasar internasional pilihan pabrikan fregat yang tersedia lebih dari satu, sehingga sebenarnya tidak ada monopoli produsen. Pilihan kini kembali kepada pihak-pihak terkait di Indonesia apakah masih akan tetap mengandalkan pada fregat dengan dimensi terbatas di tengah-tengah tantangan tugas seperti perkembangan lingkungan strategis di Laut Cina Selatan. Mampukah fregat yang kini berdinas mengantisipasi ancaman militer di sana? Semua jawaban atas pertanyaan itu akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politik, karena keputusan pengadaan senjata selalu dilandaskan berdasarkan pertimbangan politik yang dilegitimasi oleh kalkulasi operasional dan teknis. Fregat kelas apa yang akan menjadi pilihan Indonesia dalam waktu dekat? Nah, sobat semua, terima kasih telah menonton. Support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini agar sobat semua selalu mendapatkan informasi terkini.